syariat dan dijajah dan ditawarkan oleh seorang muslim, maka zikir la ilaha illallah akan menimbulkan faedah. Sebaliknya kalau la ilaha illallah dibaca tanpa muslim, la yuzkir illa bital, tidak akan ada faedah kecuali talqin. Ketika seorang talqin la ilaha illallah, maka akan ada faedah tarekat. Lalu faedah tarekat itu apa? Untuk dirinya pengamal tarekat. Selain itu ruhaniyahnya akan sampai pada Allah, pengaruh besar pada ekonomi. Kenapa? Karena pembaca la ilaha illallah itu menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang sabar, bahkan dia takwa. Ketika dia dengan ketenangannya akibat faedah tarekat, kemudian terbentuk dari menjadi orang yang mutakin karena bertarekat, faedah tarekat, maka lahirlah, turunlah janji Allah padanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang takwa, maka Allah akan beri dia jalan keluar sangat mudah dan diberinya rezeki yang tak terbatas. Itu secara ekonomi. Tidak akan takwa dia kalau dia tidak mempunyai ruhani yang baik. Ruhani yang baik, yang bagus itu karena lahir dari faedah tarekat. Maka tarekat akan membentuk seseorang menjadi orang yang takwa. Manakala dia menjadi orang yang takwa, janji Allah akan turun pada orang tersebut. Rezekinya tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Maka ahli tarekat nyampe tarekat secara rugi, secara berapa perubahan aja usaha karena dia sudah janji Allah. Itu ekonomi. Kemudian pengaruhnya terhadap masyarakat. Ketika seorang sudah bertarekat dan dia berfaedah, faedahnya masuk berbuah menjadi akhlak lahir dan batin, menjadi mutakin dia, maka sifat mutakin itu dermawan. Salah satu sifat mutakin adalah dermawan. Karena dia ini orang yang diberi rezeki oleh Ta'ala karena ketakwaannya dan rezekinya banyak dan dia punya sifat dermawan, otomatis itu akan terasa kepada masyarakat, akan dibantu oleh orang-orang. Proses ekonomi, sosialisasi pada masyarakat. Begitu juga kepada negara. Karena orang-orang yang takwa itu contoh lalu akan menjaga negaranya dan daerah. Dengan doanya, dengan perjuangan, maka wajar kalau Indonesia ini merdeka oleh wali-wali. Yang menjaga Indonesia sampai sekarang adalah kekasih-kekasih Allah, ahli la ilaha illallah. Karena dialah yang punya tanggung jawab besar atas bangsa ini. Karena memang mereka yang mutakin, ketika menjadi mutakin, dia masuk ke dalam maqam Habibullah, maka setiap Habibullah pasti bertugas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi amanat oleh Allah. Maka di antara mereka para kekasih Allah ada yang diberi tugas untuk menjaga negara, menjaga kampung. Itu dengan sendirinya, Allah kita ngajak tugasnya. Entah ngajaga Banten mukul, entah ngajaga Indonesia, entah ngajaga dunia. Ketika dia sudah menjadi Habibullah dalam kitab Al-Ghuniyah. Betul. Jelas itu. Jadi sangat besar pengaruhnya. Jadi jangan dipandang kita bertarekat akan miskin. Bisa saja dia masih miskin bertarekat ketika dia belum mencapai derajat Habibullah, belum mencapai derajat takwa. Tapi kalau dia sudah menjadi takwa, Allah kan sudah janji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan orang yang takwa itu kemudian dia tawakal. Jiwanya tawakal. Janji Allah lagi, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah kulli syai'in qadra." Akarak dua wong kula itu luar biasa. Akarak dua itu. Takwa jeung tawakal. Tajan sabar. Tajan syukur. Reku maman hirup nanti nikmat. Itu lahir dari terik, lahir dari zikir. Ini masih selalu bejan baik dia, masih tekap yang baik dia, bejan baik sabarna tarekat. Tiga noban eureun jadi mahasiswa. Nanti kan masih teh paling sensitif, dia pejabat. Ternyata terjadi mahasiswa dengan bertarekat bentuk jadi takwa, apa yang nanu jadi? Kudu jadi pejabat, sugih men kali itu pejabat. Mun dibuka mata dibongkar. Capek-capek jadi mahasiswa udah kenduri kolot lanjut.
jualan tangki segala rupa, awah sepak. Nyawa jalan hidup sebenarnya maksudnya karena ilmu dikir deh. Atau terus tinggal dikir deh men. Apa dari ilmu tak Allah Taala ya Allah. Atau dijalan total. Dan ini fakta. Ini abang ngomong kayak gini bukan kata orang, bukan mengalami. Nah, ini yang masyarakat mengalami. Bukan teori. Pak, emang dijajah apa dipakin? Dipakai. Akhirnya abas tidak usah tenang. Buktinya, alhamdulillah kehadusan matil tak usah tenang. Aing Allah Taala ku bekas di aing, bekas diku, Habibi Allah di kurangan di. Ayo ke bisnis tenang. Terpakai itu janji Allah nyata. Bahkan sebelum kita minta pun, lidah kita belum minta, baru ingin Allah kasih. Bayangkan. Kan minta naon ke Allah, kasih dan doa. Karena hayang itu mesti beres tuh. Maka terbukti omongan Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Ingat, sesungguhnya kekasih Allah Ta'ala itu tidak ada takut dan cemas. Siapa dia? Orang-orang yang benar-benar banget, sangat takwa Allah. Bagaimana orang tersebut? Allah lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Terhadap proyek kebahagiaan di dunia. Bahagia ukuran. Bahagia. Ayo ukurannya bahagia. Cuma ukuran bahagia. Alabatan sugi bahagia. Terus bahagia. Allah tahu terhadap yang takwa tadi. Allah tahu bahagianya orang yang takwa ini. Allah tahu membuka mobil, diberi mobil. Karena Allah ingin membahagiakan. Laju sihir bila manjah yang buka imah. Allah nyawun si bahagia buka imah, diberi imah tau. Karena ukurannya bahagia. Allah nyawun si yang buka sawah, sirna. Karena Allah bahagia si buka sawah diberi sawah. Nawan bae anu membuat dia bahagia Allah beri. Tuh, itu ekonomi, bicara ekonomi. Maka wajar kekasih Allah Ta'ala kudu bergantung ke sasaha. Ekonomi bergantung ke sasaha. Wong Allah Ta'ala mesti jamin kok. Masih niangan kegantungan. Ada, mana kecep. Itu pengaruhnya ekonomi. Tarekat pada ekonomi. Itu pada ekonomi. Jangan dikira orang bertarekat tasawuf miskin, salah juga. Ini harus dibantai. Jangan pernah berpandangan tasawuf itu miskin, salah. Dan jangan pula berpandangan yang miskin itu juga dia bertasawuf, tidak. Masalah dia tasawuf bukan ukuran miskin dan kaya. Tasawuf adalah masalah akhlak batin dan doh pada Allah dan kepada manusia. Bukan urusan harta.